Baru aja nih, 4 astronot kembali dari perjalanan paling jauh dari bumi dalam 50 tahun terakhir. Tapi, ternyata, perjalanan pulang itulah bagian yang paling berbahaya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana misi Artemis 2 ini ngelewatin momen-momen paling menegangkannya. Menunggangi bola api, dengerin deh kata-kata dari pilotnya Victor Glover. Ini bukan sekedar kiasan loh. Kembali dari bulan itu adalah pertarungan brutal melawan hukum fisika. Ini adalah ujian paling pamungkas buat manusia dan juga mesin. Oke, biar gampang, kita akan lihat 4 hal utama. Pertama, kenapa sih butuh 50 tahun buat balik lagi? Terus rasanya gimana tuh menerobos atmosfer dengan kecepatan super gila? Apa yang mereka lihat di luar sana? Dan yang paling penting, kenapa misi ini lebih dari sekedar pamer teknologi? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita kembali ke bulan. Setelah setengah abad kita absen, misi ini adalah langkah awal buat membuka lagi era penjelajahan angkasa luar oleh manusia. Anggap aja Artemis 2 ini kayak test drive paling ekstrim yang pernah ada. Tujuannya cuma satu, dan ini penting banget. Mastiin semua sistem di kapsul Orion itu benar-benar siap tempur di lingkungan luar angkasa yang kejam sebelum kita nekat mendarat di bulan lagi. Dan inilah dia orang-orang hebat di baliknya. 3 astronot dari NASA, dan ini yang seru, 1 dari Badan Antariksa Kanada. Kehadiran Jeremy Hansen ini jadi penanda loh, ini pertama kalinya kru internasional melakukan perjalanan sejauh ini. Jadi ini bukti kalau penjelajahan antariksa itu sekarang kerjaan bareng-bareng secara global. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan, menunggangi bola api. Seluruh nasib misi ini ditentukan dalam 13 menit terakhir yang super tegang. Di fase ini, sama sekali nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Coba kita lihat angkanya biar kebayang. Kapsul Orion, yang mereka namain Integrity, itu menghantam atmosfer dengan kecepatan 25.000 mil per jam. Itu gila banget. Sama aja kayak kita terbang dari Jakarta ke New York, tapi cuma butuh waktu kurang dari 15 menit. Kebayang nggak kecepatannya? Kecepatan segitu kan menciptakan gesekan yang luar biasa, sampai memanaskan perisai panasnya hingga 5.000 derajat Fahrenheit. Biar kebayang ya, baja aja udah meleleh di setengah suhu itu. Jadi, cuma lapisan perisai panas itulah yang misahin para kru dari lautan api di luar. Pas kapsul ngerem mendadak di atmosfer, tubuh para astronot itu kayak dihantam tekanan sampai 3,9 G. Coba bayangin deh, badan Anda tiba-tiba terasa hampir 4 kali lebih berat. Walaupun udah latihan bertahun-tahun, sensasi dihimpit sekuat itu pasti brutal banget. 13 menit ini tuh kayak sebuah tarian rekayasa yang nggak boleh salah langkah, dimulai dengan sunyi senyap selama 6 menit, di mana mereka benar-benar putus kontak dengan bumi. Lalu, serangkaian parasut bekerja dengan presisi tinggi buat mengubah proyektil super cepat ini jadi sesuatu yang bisa mendarat dengan aman di laut. Setiap detiknya sangat berharga. Dan ada cerita menarik nih. Ternyata, NASA belajar dari misi Artemis 1 sebelumnya yang tanpa awak. Data nunjukin kalau perisai panasnya terkikis lebih parah dari perkiraan. Jadi solusinya gimana? Agak nekat. Mereka sengaja masuk dengan jalur yang lebih curam dan lebih cepat. Tujuannya, biar waktu terpapar panas ekstrimnya lebih singkat. Sebuah pertaruhan rekayasa demi keselamatan kru. Selain panas, ada juga bahaya lain yang nggak kelihatan. Radiasi matahari yang ganas yang bikin para kru harus sering latihan prosedur darurat. Dan ada juga masalah yang lebih manusiawi ya, toiletnya rusak. Mungkin kedengarannya sepele kan, tapi ini jadi pengingat betapa rumitnya menjaga manusia tetap hidup dan sehat untuk misi jangka panjang, misalnya ke Mars nanti. Oke, setelah ngelewatin semua bahaya itu, ada imbalan yang luar biasa setimpal. Kita masuk ke bagian ketiga, pemandangan baru rumah kita. Ini nih hadiah tak ternilai yang mereka dapatkan, sebuah perspektif baru tentang planet kita. Mereka ini nggak cuma ngikutin jejak Apollo loh, mereka melampauinya. Rekor jarak terjauh yang udah dipegang Apollo 13 selama lebih dari setengah abad, akhirnya pecah. Secara resmi, mereka adalah manusia yang pernah berada paling jauh dari rumah. Coba deh bayangin ini. Anda lagi di bulan, terus ngeliat planet bumi terbenam. Bukan matahari terbenam, tapi bumi terbenam. Para astronot ini nyaksiin langsung Earthset, sebuah pemandangan di mana bumi kita kelihatan kayak bulan sabit biru yang rapuh banget di tengah kegelapan. Momen kayak gini katanya bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Mereka juga jadi manusia pertama yang melihat langsung cekungan Orientale. Ini kawah raksasa yang biasanya tersembunyi dari pandangan kita. Jadi bisa melihatnya langsung itu adalah sebuah hadiah visual sekaligus hadiah ilmiah yang langka.
Tapi, ya, semua pemandangan menakjubkan ini nggak akan berarti kalau nggak bisa dibagikan, kan? Nah, disinilah peran komunikasi jadi sangat vital. Seperti kata kutipan ini, koneksi ke bumi itu adalah satu-satunya tali penyelamat mereka. Jembatan yang menghubungkan mereka melintasi kehampaan. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting. Kenapa misi ini penting? Ternyata ini bukan cuma soal ngebuktiin teknologi doang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sederhananya gini, Artemis 2 itu adalah gladi bersih terakhir. Mereka ngetes semua sistem vital, latihan manuver-manuver kunci, dan mastiin semuanya aman. Tanpa keberhasilan misi ini, mimpi buat mendaratkan manusia lagi di bulan lewat Artemis 3, ya cuma akan jadi mimpi. Tapi, disinilah ceritanya jadi beda. Misi ini nggak kembali ke dunia yang sama dengan yang ditinggalkan Apollo. Tantangan hari ini bukan lagi cuma soal teknis, tapi juga soal sosial dan budaya. Di tengah era informasi ini, sebuah survei di tahun 2025 menemukan fakta yang cukup mencengangkan. Lebih dari sepertiga responden dari satu kelompok pemilih percaya bahwa pendaratan Apollo 11 itu palsu. Isunya bukan lagi soal teknologi, tapi soal kepercayaan. Jadi, tantangannya udah geser total. Dulu di zaman Apollo, tantangannya adalah membuktikan kalau kita bisa pergi ke bulan. Sekarang, di zaman Artemis, tantangannya adalah membuktikan kalau kita benar-benar pergi ke sana di tengah gelombang skeptisisme. Jadi ya, Artemis 2 membuktikan kalau kita mampu secara teknis, tapi kemenangan sesungguhnya belum diraih. Di era ketidakpercayaan ini, tantangan terbesar mungkin bukan lagi menaklukkan luar angkasa, tapi meyakinkan dunia di bawah sini bahwa semua ini benar-benar nyata.